Sidang Ya, perdana itu kan bisa dibilang banyak yang mempertanyakan Ruben nggak hadir yang pertama ya Bang Nanda. Terus yang kedua Wenda hadir dan dia akan mempertahankan hak asuh anak ini katanya. Nah itu mungkin melihat dua poin itu seperti apa sih? yang pertama Ruben tidak hadir ke persidangan itu sudah dijawab oleh Ruben ya. Hmm. Alasannya apa? Itu sangat teknis dan berkaitan dengan hukum. Bukan berarti Ruben tidak concern dan serius untuk merespon itu, tapi itu adalah bagian dari teknik hukum lah, teknis lah. Artinya tidak hadir bukan berarti tidak peduli, tapi itu bagian dari mekanisme hukum. Dan aku melihat statement Wenda ya, untuk terus mempertahankan hak asuh anak, untuk memperjuangkan anak-anak, aku uh, bingung arahnya kemana ya. Gitu. Kalau memang apa salahnya sih untuk memperbaiki situasi hubungan komunikasi dengan bapaknya anak-anak juga gitu. Untuk apa? Untuk anak-anak. Itu yang aku bilang uh, semua pihak harus menurunkan ego ya, baik Wenda maupun Ruben. Kita cari solusi bareng-bareng. Tapi kan Ruben juga punya alasan, kita semua tahu alasannya apa, data-datanya, fakta-faktanya yang beredar di sosmed dan media udah banyak, sehingga Ruben mengambil keputusan untuk memperjuangkan hak asuh anak. Gitu. Jadi uh, tadinya berharap ada titik temu di tengah-tengah gitu, win-win solution, baik itu untuk Ruben dan Wenda demi kebutuhan anak-anak. Karena Ruben sendiri kan udah ngomong di podcast sama aku bahwa idealnya adalah dia ingin membesarkan anak secara bersama-sama, menjaga co-parenting, mengasuh anak secara bersama-sama dan apa ya? Karena itu yang ideal gitu. Karena Ruben juga nggak ingin ketika hak asuh anak jatuh ke tangan Ruben dia menghalang-halangi Wenda, kan udah disebut sama Ruben bahwa nggak kesana arahnya. Dia ingin ada win-win solution di tengah. Itu yang mestinya dimanfaatkan oleh pihaknya Wenda sih. Tapi soal bantahan kalau Wenda ini merasa tidak mengeksploitasi anak gitu. Di Hmm. situ membantah. Nah itu terkait bantahan itu gimana sih? Biar nanti di proses di persidangan yang akan menjawab itu. Aku yakin dari pihak Ruben dan Wenda menyiapkan bukti-bukti hukum di situ. Ya. Nanti akan menjadi pertimbangan majelis. Cuman jangan lupa di samping faktor hukum ada juga faktor uh, etik, etika, moral dan apa ya kepantasan. Itu akan pasti jadi pertimbangan dari semua orang, termasuk majelis. Aku rasa seperti itu sih. Sejauh ini Ko Ruben sendiri udah ngobrol gak sih mungkin sempat kan bilang kalau Wenda ini dikelilingi yang mungkin bisa dibilang tidak baik lah gitu. Sempat ada cerita lagi kan mungkin ke Bang Nanda sebagai orang terdekatnya gitu. Belum ada lagi sih. Ruben tuh bukan tipikal orang yang terus-terusan membahas apa ya masalahnya dia. Dia tipikal banyak yang mendem ya, banyak menahan diri. Cuman uh, kemarin komunikasi WhatsApp itu cuman Mas doain ya, cuman itu. Dan juga ngajak untuk ke kajian gitu ya. Aku lihat Ruben itu uh, berusaha kuat, berusaha baik-baik saja, walaupun sebenarnya dia uh, tidak baik-baik saja menurut aku ya, karena bagaimanapun namanya orang tua nggak ketemu anak sekian lama ya, dan tidak berjalan dengan lancar, pasti nggak baik-baik aja Berat, kondisinya, pasti gitu sih. Mas, berarti tapi dengan konflik ataupun masalah yang kini Ruben sedang hadapi itu, Mas Nanda tuh melihat nggak sih perubahan dari diri Ruben gitu, baik psikisnya ataupun perilakunya gitu? Aku ngeliat dia banyak merenung sih, banyak merenung. Ruben yang sekarang beda dengan Ruben yang dulu ya. Kalau dulu lebih ceria kayaknya, lebih uh, apa ya, lebih lebih Hidup. mungkin lebih ya banyak lebih pikiran gak lebih sih? cheerful. Aku lihat dia kayak banyak pikiran. Aku lihat juga dia seperti orang yang capek ya. Terus kita juga tahu lah dia kerja dari pagi sampai pagi ya boleh dibilang.
itu kerja ibadah. Jadi aku sendiri agak prihatin lihatnya gitu ya, band yang sekarang itu banyak terlihat diem gitu, nggak serame yang dulu gitu. Makannya juga aku lihat, ya sedih sih ngeliatnya sih. Ben yang kuat ya Ben. Terus jadi inspirasi banyak orang, dan dia juga bilang pasti ada kebaikan dari seorang Sarwenda, makanya dia bilang seorang Sarwenda itu tidak mungkin seperti sekarang kalau nggak ada pengaruh dari orang-orang lain. Jadi aku melihat sebenarnya Ruben masih respect sama Wenda, masih menaruh harapan ada solusi bersama, itu yang mestinya dimanfaatkan oleh Wenda, itu termasuk Jordi juga sih. Artinya semoga segera ada apa ya, komunikasi yang lebih baik lah. Apalagi Ruben udah ngomong kan soal adik dan kakak sampai kapanpun tetap ada hubungan darah sampai kapanpun gitu. Berarti memang apa, akumulasi, bisa dibilang jadi akumulasi ya, akumulasi dari masalah-masalah yang ada. Dan memang Ruben sendiri optimis bahwa Sarwenda masih punya sisi baiknya. Mungkin memang kepercayaan ke sekeliling yang di sekitarnya Sarwenda mungkin saat ini. Banget akumulasi, karena sekian lama dia mendem perasaan. Ruben itu nggak pernah cerita sampai akhirnya meledak di sosmed. Itu kan artinya ada sesuatu yang dia jaga sebenarnya selama ini, dia nggak mau ceritain ke siapapun, cuman akhirnya mau nggak mau dilakukan itu karena alasan